أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman-teman sekalian, ayyatuhal ummahat wal akhawat dan ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyiramkan rahmatnya kepada kita semua berupa ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, menjauhkan kita dari larangan Allah, dan ilmu yang bisa menambah ketaatan kita sehingga kita bisa lancar masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita, teman-teman sekalian, adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala untuk mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah Subhanahu wa taala termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui oleh seorang muslim yang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Qabid dan Al-Basit. Ya, Al-Qabid dan Al-Basit. Al-Qabid dan Al-Basit. Nama ini langka, jarang didengar oleh kaum muslimin. Tapi itu adalah sebagian daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang muslim tidak mengetahui nama Allah Subhanahu wa taala, khususnya Al-Qabid dan Al-Basit, bagaimana dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala atau bisa beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang sempurna? Itu mustahil. Sedangkan kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala ya dengan salah satunya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Selain kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda kebesaran Allah, tapi kita juga bisa mengetahui Allah dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini ironisnya, Al-Qabid dan Al-Basit ini jarang diketahui maknanya oleh kaum muslimin kecuali hanya untuk nyanyian-nyanyian saja. Ya, kecuali hanya untuk nyanyian-nyanyian saja. Ini kan musibah akhir zaman. Ya. Tidak mengetahui maknanya tapi dipakai untuk nyanyi-nyanyian. Ini musibah. Sehingga tidak dapat ilmu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an
al-qabid dan al-basit di sini agar manusia semakin dekat dengan Allah, semakin mengetahui tentang Rabb-Nya. Tapi anehnya ya, banyak dari kita yang tidak mengetahui makna daripada al-qabid dan al-basit. Bayangkan saja ikhwani fillah, dia ada orang yang mengaku saya itu dekat dengan fulan. Ya. Padahal fulan itu termasuk punya nama lakop atau punya julukan siapa seumpama. Kalau manusia ya, dia nggak tahu tapi ngaku dekat. Oh, dia punya nama ini, julukannya ini, gitu. Tapi saya dekat. Siapa nama ininya, julukannya ke dia? Kalau di tempatnya fulan siapa, diketahui namanya siapa. Kalau di desa ini diketahui siapa, nggak tahu. Kayak gitu dekat, mustahil. Nggak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala orang yang tidak mengetahui nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Al-qabid itu memiliki, kalau secara lughawi, secara bahasa itu memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah menggenggam. Ya, makna pertama adalah menggenggam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan oleh Samiri, faqabattu qabdatan min atharir rasuli fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Dalam surah Thaha ayat 96. Ya, faqabattu qabdatan min atharir rasuli fanabadtuha, ya, fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Ya. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Faqabattu qabdatan, saya menggenggam tanah, aku menggenggam tanah. Ya, min atharir rasul, dari atharir rasul. Ya. Bekas langkahnya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Fanabadtuha, kemudian aku lemparkan ke tanah, ke api. Wa kadzalika sawwalat li nafsi, yang demikian itulah bujukan dari nafsuku. Jadi di alusinasi, kalau ini siapa namanya, dibujuk oleh setan. Ya, selalu ada was-was, ada bisikan-bisikan dari setan yang setan bisikan kepada Samiri, sehingga Samiri seakan-akan punya Tuhan. Ya. Di sini dalilnya adalah faqabattu qabdatan, yang secara bahasa qabid artinya apa? Menggenggam. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar juga, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Surah Az-Zumar ayat 67. Yang artinya juga menggenggam. Ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang benar. Ya. Atau pengagungan sebagaimana mestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Dan seluruh bumi itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Was samawatu matwiyatun biyaminih. Dan langit-langit, 7 langit itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala biyaminihi, dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala apa yang mereka persekutukan. Jadi di sini makna apa? Al-qabdu secara bahasa itu artinya menggenggam. Makna yang kedua adalah dengan ta'khirul yadi wa adami maddiha. Ya, tidak segera ya
ta'khirul maddi, ya, ta'khirul yadi wa adami maddiha au al makna al mu'akis. Jadi mengulurkan tangan tapi tidak segera disambut. Mengulurkan tangan tapi tidak segera disambut. Seperti halnya seorang perempuan, ya, seperti halnya seorang perempuan yang mengulurkan tangannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bikitabin qabadha yadahu, ya, dengan kitab yang ada di tangannya, ya. Kemudian faqalat ya Rasulullah madattu yadi ilaika bikitabin falam ta'khudhu. Ya. Perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah, saya telah mengulurkan tangan saya dengan membawa kitab, dengan menggenggam kitab, kemudian engkau tidak mengambilnya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam adri ayadum ra'atin hiya aw rajulin. Aku tidak tahu itu tangannya laki-laki atau tangannya perempuan. Ya. Qalat bal yadum ra'atin. Perempuan itu menjawab, ya Rasulullah, itu tangannya perempuan, tanganku. Ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, lau kuntim ra'atan la ghayyarti adfaraki bil hina. Ya, kalau memang kamu itu perempuan, maka niscaya engkau akan merubah kuku-kukumu itu dengan hina. Nah, ini sedikit, ini maksudnya ini sini qabdhah bermakna tidak segera diambil, gitu ya. Maknanya juga tidak segera diambil, menjulurkan tangan mengasihkan tapi tidak segera diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini ada beberapa faedah mungkin para ummahat, ya. Ini memberi tanda bahwasannya ketika dia mau menjulurkan tangan, memberi tanda tangannya seorang perempuan. Jadi membedakan antara tangan laki-laki dengan tangan perempuan itu jelas mesti beda, ya. Dan termasuk sunnah yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yaitu dengan memakai hina. Tangannya perempuan dikasih hina, kemudian kukunya dikasih pewarna, ya, kukunya dikasih pewarna. Itu termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membedakan laki-laki dan perempuan. Kemudian bagi laki-laki tidak gampang, ya, mengambil sesuatu atau memegang tangan perempuan yang tidak dia ketahui atau memegang siapapun. Jadi ini laki-laki atau perempuan harus seperti itu. Rasulullah SAW nggak langsung aja dipegang, ini nggak apa-apa dipegang, nggak bisa. Ini contohnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hati-hati, ya, dalam hal memegang, ya, perempuan yang bukan mahramnya. Ya, sampai ngadu, ini kenapa nih Rasulullah nggak mau ngambil-ngambil. Dan ini menunjukkan juga bahwasannya Rasulullah SAW dan para perempuan, para sahabiyat, mereka itu tidak sembarangan bertemu. Mereka ketika bertemu dengan Rasulullah SAW juga dengan hijab. Ini dalilnya nih, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ya. Jadi pakai hijab. Nah, kalau ada orang sekarang ini selalu sangat kolot sekali ini pengajian. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kenapa enggak dijadikan satu saja? Ya, kan ada yang seperti itu. Nah, itu berarti apa? Kurang membaca kitab. Kurang memahami bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ya, sampai di ini lamasratu
dalam hadis yang sahih, lebih baik aku ditusuk dengan timah daripada aku memegang sesuatu atau daripada aku bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Nah, ini mereka yang menggembor-gemborkan paling cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, karena mengikuti, ya, karena selalu mengadakan perayaan-perayaan. Ternyata mereka tidak mengikuti Rasulullah SAW dalam hari ini. Setelah ada perayaan salaman, ini wah salaman dengan bukan mahram, jelas itu ya jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qabdah, ya, al-qabid maknanya juga mengalihkan kepemilikan, Contohnya, qabada ruhuhu, Allah Subhanahu wa taala telah mengambil rohnya. Qabada ruhuhu maksudnya itu mengambil atau beralih kepemilikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, qabada ruhuhu contohnya rohnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu makna daripada al-qabid adalah al-qabdu, ya, qabdu secara bahasa itu artinya menahan, bakhil. Al-qabdu artinya bakhil. Wa yaqbiduna aydiyahum, ya, menggenggam tangannya. Maksudnya bakhil. Ya, bakhil. Tidak mau menginfakkan hartanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala kalau diberi nama Al-Qabid, ya, dia itu Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid itu secara hakiki, sifat hakiki. Allah menggenggamnya, Allah menahannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menggenggam dengan tangannya. Tapi tangan Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluk. Ya. Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwasanya Allah memiliki tangan di dalam Al-Qur'an. Ya. Itu disifati dengan sifat hakiki. Allah menahan, Allah mengambil, Allah menggenggam, itu hakiki. Akan tetapi seperti apa bentuknya, seperti apa tangannya, dan seperti apa menggenggamnya, maka kita imani bahwasanya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian al-basit secara maknawi, secara makna. Al-basit maknanya kadang-kadang untuk meminta. Al-basit kadang-kadang minta. Basit itu artinya menjulurkan, bisa menjulurkan, bisa membentangkan. Basit Allah Subhanahu wa taala yang bisa membentangkan apa saja. Basit. Kalau ini memenahan, kalau al-basit berarti yang apa? Bahasa Indonesianya, Pak, yang menahan, memberikan, bisa. Ya, memberikan. Kemudian ada kadang-kadang maknanya bibasiti yadiya. Bibas maknanya kadang-kadang untuk tolab, untuk meminta. Kabasiti, meminta, dia membuka tangannya, meminta. Lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min duni la yastajibuna lahum bi syai'in
Ya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 14, lahu da'watul haqq walladzina yad'una min duni la yastajibuna lahum bisyai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma. Lahu baginya, bagi Allah SWT, da'watul haqq, doa yang benar, ajakan yang benar, walladzina yad'una min dunihi, dan orang-orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yastajibuna lahum bisyai', mereka tidak bisa mengabulkan dengan sesuatu apapun. Ar-Ra'd ayat 14, illa kabasiti kaffaihi ilal ma, seperti halnya seseorang ketika menjulurkan tangannya, membuka telapak tangannya di air. Ya. Kemudian ini secara bahasa ya. Ini secara bahasa. Allah menjulurkan, kemudian meluaskan, ya, meluaskan. Allah memudahkan, ya, makna basata di situ memudahkan dan yang lainnya. Ya, itu secara bahasa. Adapun dalil-dalil di dalam hadis, ya, dalam hadis yang berkaitan dengan al-qabdu wal basitu, ya, al-basit wal qabid. Di dalam hadis Anas radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Anas berkata, ghalat si'ru ala ahdi Rasulullah SAW. Pernah terjadi harga-harga barang itu mahal. Kemudian faqalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, lau sa'arta, ya Rasulullah, seandainya engkau yang menetapkan harga. Faqala innallaha huwal khaliq al-qabid al-basit al-raziq al-musa'ir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, al-qabid yang menahan, al-basit yang meluaskan, ar-raziq yang pemberi rizki, al-musa'ir Allah yang mengetahui harga. Ya. Wa inni la arju an alqallaha wa la yatlubuni ahadun bimadlamatin zalamtuha iyyahu fi damin wala malin. Dan aku mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar aku bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada seorang pun yang menuntut kepadaku tentang kezalimanku kepada dia, baik itu darah ataupun harta. Ya. Di sini dalilnya adalah bahwasanya al-qabid, al-basit itu Allah Subhanahu wa taala. Dalil tentang adanya nama Allah Subhanahu wa taala al-qabid dan al-basit. Al-qabid dan al-basit. Yang artinya al-qabid Allah yang menahan, al-basit Allah yang meluaskan, ya, Allah yang meluaskan. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 245. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menahan dan melapangkan, dan kepada dia, kepada Allah lah Subhanahu wa taala, ya, mereka itu dikembalikan. Hadis yang terakhir yang menjelaskan tentang yabsutu,
Ya, wa yaqbidu wa yabsutu. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya pada malam hari. Liyatuba musii'un nahar, untuk menerima taubatnya orang yang melakukan kemaksiatan di siang hari. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatub, dan Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di sore hari, di siang hari untuk liyatuba, untuk menerima taubatnya orang yang melakukan kesalahan di pagi hari. Ya. Itu dalilnya. Jadi intinya al-qabid al-basit ini di dalam hadis juga ada, ya, dan di dalam Al-Qur'anul Karim juga ada. Ya, kita harus mengetahui maknanya. Kemudian ada kalimat di sana fulan qabid. Kalau kalimat gini fulan qabid, artinya apa? Qabid. Hah? Fulan qabid, artinya apa? Qabid bukan basit yang melapangkan. Qabid. Fulan qabid apa? Bakhil. Ya, siapa yang bilang bakhil tadi? Ya, bakhil. Fulan qabid, menggenggam artinya. Cara ini kan artinya menggenggam. Ya. Menggenggam. Fulan qabid. Artinya bakhil. Fulan tuh bakhil. Benar-benar tangannya di ini apa? Ini tangannya kuat genggamnya gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala selalu gandengkan ini al-qabid dan al-basit. Digandengkan nih al-qabid dan al-basit. Nah, ini karena ada hikmah. Al-qabid ini berarti Allah bakhil. Tidak. Bukan. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui mana yang pantas diberi dan mana yang tidak pantas diberi. Yabsutu liman yasha. Ya. Yabsutu liman yasha. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa yaqbidu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala juga menahan bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam surah Al-Baqarah ayat 245, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam dan yang melapangkan, ya, yang menyempitkan, Allah yang menyempitkan dan Allah yang meluaskan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menyempitkan dan Allah yang meluaskan. Ya. Jadi ada hikmahnya. Ya. Ini ada hikmahnya. Allah Subhanahu wa taala menyempitkan fulan, ya, menyempitkan rezekinya, menyempitkan akalnya, tidak dinaikkan pangkatnya. Ya. Kemudian Allah juga meluaskan rezekinya fulan. Kemudian semuanya itu ada hikmahnya agar kita tahu, oh, karena Allah yang menyempitkan. Jadi ketika kita di dalam keadaan sempit, dalam keadaan betul-betul tidak ada yang kita tengok lagi kecuali Allah, kita mengadu kepada Allah, ya al-basit, ya al-qabid, ya Allah, mudahkanlah ya Allah. Engkau yang menahan, Engkau yang menyempitkan, Engkau yang memudahkan. Ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya, fungsinya, faedahnya adalah ketika kita mengetahui ini, bahwasannya yang menyempitkan, bahwasannya yang meluaskan, yang memudahkan, yang menahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang yang melapangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya lafaz ini
nama Allah SWT ini dipakai. Ya Al-Qabid. Ya. Engkaulah yang bisa menahan. Itu dia. Menahan urusanku ini sehingga urusanku ini tidak selesai. Maka ya Allah Al-Basit, lapangkanlah urusan hamba-Mu. Ya. Dan ini semua Allah Subhanahu wa taala ya lakukan karena hikmah. Ada seseorang itu diberi keluasan rezekinya. Ya. Tapi untuk apa? Untuk menambah siksaannya. Diberi rezeki untuk apa? Bermaksiat. Ya. Diberi rezeki untuk melaksanakan kemungkaran. Diberi rezeki tidak pernah berzakat. Diberi rezeki tidak pernah bersedekah. Ya. Seperti itu. Jadi ada hikmahnya. Ada orang kadang-kadang ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Itu ada hikmahnya. Pertama, biar dia tidak sombong. Ya. Kemudian biar dia mengeluh kepada Allah, mengetuk pintu. Menampakkan suaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ditahan, tidak naik pangkat, tidak punya pangkat, jadi orang kecil terus. Ada hikmahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Ana fil jannati ma'a zumratil masakin. Aku di surga nanti bersama dengan orang-orang miskin. Ya, ini makanya kalau tahu ilmunya tentang Al-Qabid, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, tidaklah seorang itu mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil kecuali dia itu akan semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan marah ketika kok yang naik pangkat si fulan, kan saya lebih senior, dia junior kok sudah naik pangkat, malah ngunggulin saya lagi, seumpama ya. Maka kita kembalikan sesungguhnya Al-Qabid dan Al-Basit adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Qabid, Al-Basit adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini sering ayat Al-Qur'an ini Al-Qabid dan Al-Basit, ya. Yabsutu wa yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Itu sering digabungkan, banyak digabungkan. Kenapa? Ya. Digabungkan itu untuk kemaslahatan. Ya. Biar tahu bahwasannya yang bisa meluaskan, bisa memudahkan, yang menahan semuanya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa? Dalam Al-Qur'an juga Allah sebutkan dalam surah Asy-Syura ayat 27. Allah tahu tuh mana maslahahnya untuk manusia itu. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Ya. Walau basatallah dalam surah Asy-Syura ayat 27. Seandainya Allah Subhanahu wa taala meluaskan rizki hamba-hambanya, la baghaw fil ardi, maka dia akan melakukan kezaliman, ya, melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala turunkan sesuai dengan kadar yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi semua itu sudah ada kadarnya. Fulan rezekinya segini, kajian di sini sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tahu dari sini kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat miskin fulan. Ya. Karena kalau dia diberi kekayaan, kita jadi husnudzon terhadap Allah. Karena kalau diberi kekayaan mungkin dia akan berbuat kemungkaran, dia akan ingkar, dia akan sombong, dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakin bahwasanya ya segala sesuatu itu ada faedahnya, dan semua yang Allah Subhanahu wa taala ya lakukan kepada hamba-hambanya, yang Allah Subhanahu wa taala, semua yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, takdirkan kepada hamba-hambanya, semuanya itu adalah kebaikan, dan Allah yang mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kita akan ketika seret sekali, bisa diartikan Qabid itu yang membuat seret. Bisa diartikan seret.
syarat rezeki, syarat apa saja, ya. Tidak mau yang membuat syarat itu tidak termasuk orang tidak berbuat kebaikan, hartanya tidak diinfakkan, ya. Kemudian tidak melakukan salat, ditahan dia, tidak melakukan kebaikan, kebajikan, ya, tidak melakukan hal-hal yang baik, tidak menuntut ilmu, dia ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menahan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita itu ya dipersulit untuk menuntut ilmu, ya kita meminta kepada ya Allah, ya Al-Qabid, ya Al-Qabid Al-Basit, basitni, mudahkan hambamu untuk menuntut ilmu. Ya, mudahkan hambamu untuk ini. Mungkin ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita itu tidak berbuat kebaikan. Ini musibah ketika kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Karena yang bisa menahan, yang memberi perluasan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi kebanggaan kita. Sekarang kita ini ngaji senang, ibadah senang. Ya, jadi semuanya itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbuat kebaikan senang, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang diajak kebaikan tuh telinganya kayak di sambar petir. Diajak kebaikan, ngomong baik, kamu tuh yang jangkok surga. Ya, makanya kita tahu semua dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian buah daripada mengimani dua nama Allah Subhanahu wa taala ini. Dua nama ini dikhususkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Dikhususkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Ini perkataan Ibnu Hassar. Kemaslahatan dunia apa? Kemaslahatan dunia diberi rezeki, ya. Kemaslahatan akhirat, ya. Kemaslahatan akhirat apa? Allah memberi, ya, Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi kebaikan, mengampuni dosa, yang bisa mengeluarkan manusia dari neraka, yang bisa memasukkan ke dalam surga. Ya. Itu ya, buah daripada Al-Qabid dan Al-Basit. Kemudian buah mengimani atau mengetahui daripada Al-Basit dan Al-Qabid, ya. Mengetahui bahwasannya yang menahan sesuatu, baik itu rizki, pangkat, beramal baik, yang menahan sesuatu, rizki, pangkat, amal baik, ya, atau ketaatan, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tahu semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga sebaliknya, yang melapangkan rezeki, yang melapangkan memudahkan seorang itu berbuat baik, ya. Kemudian yang memudahkan urusan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah berikutnya atau buah daripada beriman ini peringatan agar tidak memakai rizki
yang Allah berikan untuk bermaksiat. Peringatan agar tidak memakai harta yang Allah berikan, rizki yang Allah berikan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya termasuk ini, kita itu diberi rizki badan. Bukan rizki itu bukan harta aja. Ada orang di sana yang Allah tahan rizki badannya. Apa? Tidak bisa jalan. Jalan di roda terus. Sakit-sakitan terus. Nah, ketika kita diberi rezeki ini, badan yang sehat, kemudian sempurna, tangannya sempurna, lisannya sempurna, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya harta, ilmu, kemudian badan yang utuh, pangkat, badan yang utuh, kemudian pangkat, an yatafaddala ala ibadillahi ta'ala kama tafaddalallahu alaihi wa ahsan. Hendaknya dia itu royal sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga royal kepadanya. Ya. Allah sudah ngasih saya jabatan yang tinggi. Jadi itu ada yang ini susah, dia nggak punya pekerjaan. Ya. Jadi ini dibantu. Kemudian itu ada orang kesusahan, makan nggak bisa. Dah, karena dia diberi harta banyak, dah dikasih seperti itu. Sebagaimana Allah memberinya gitu. Harus sesuai. Karena itu datanya dari Allah. Itu termasuk faedah daripada atau buah daripada mengetahui nama Allah Al-Qabid dan Al-Basit. Kemudian yang terakhir adalah menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid dan Al-Basit. Ya, menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Qabid dan Al-Basit. Ya, menggenggam, menahan kebaikan, menahan keburukan. Ya. Mungkin menahan, Allah tahan keburukan, enggak pernah melakukan maksiatan juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah luaskan kebaikan dan keburukan. Ya, dimudahkan untuk melakukan keburukan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang bisa menjaga kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Al-Qabid dan Al-Basit. Insyaallah taala paham insyaallah maknanya ya khonifillah. Ya, dan ini nama Allah, dua nama Allah Subhanahu wa taala ini jarang yang mengetahuinya kecuali dinyanyikan saja. Nah, kita seorang mukmin yang pengen dekat dengan Allah Subhanahu wa taala seharusnya mengetahui maknanya walaupun tidak sedetail-detailnya. Secara global aja kita mengetahuinya, ya, sehingga kita tahu kalau ada apa-apa itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang buruk, yang baik. Kalau yang baik dikembalikan kepada Allah, giliran yang buruk enggak mau kembalikan kepada Allah. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kan musibah kita kadang-kadang, ya. Wala'iyadzubillah. Orang yang berilmu, ya, dia akan semuanya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat yang kita kaji pada siang hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.